Ada paket, Mas. Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terjauh dari COVID-19. Amin. Ini barusan terima paket, walaupun pura-pura, tapi ini paketnya beneran. Ini paketnya beneran. Kita kali ini akan berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita ini belanja online yang tidak bisa ditipu atau belanja online tanpa ketipu. Nah, nanti akan kita bahas tip dan triknya bagaimana kita ngecek supaya kita tahu sellernya itu seller yang benar-benar baik dan terpercaya begitu setelah yang satu ini. Sobat Cyber, kita ketika masa pandemi ini di Indonesia susah kemana-mana. Mau pergi ke pasar susah, mau ke mall susah, ya kan? Sekolah juga susah, semuanya online. Nah, begitu juga dengan cara belanja kita. Ketika kita susah pergi kemana-mana, banyak toko yang tutup, akhirnya kita menggunakan platform-platform yang ada di internet, baik itu platform media sosial, atau platform e-commerce, toko online, dan lain-lain untuk melakukan belanja online. Ayo, siapa yang nggak pernah melakukan belanja online? Kayaknya semuanya pernah ya, saat ini gitu, melakukan belanja online. Nah, ketika kita melakukan transaksi online, belanja online ini, ternyata banyak laporan-laporan yang menyebutkan bahwa mereka itu ketipu. Gitu. Mereka menerima barang yang tidak seharusnya. Mereka sudah transfer, ternyata tidak dikirim barangnya. Nah, kita perlu tahu bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan transaksi di internet, kita bisa melakukan belanja online di internet, tapi dengan jaminan keamanan yang susah untuk ditipu para seller-seller yang tidak benar itu. Sobat Cyber, ketika kita mau berbelanja online, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak bisa ditipu oleh seller-seller yang nakal tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus cari tahu reputasi si seller ini. Kita harus ngecek nih, si seller ini tokonya banyak followernya nggak? Kemudian bagaimana pendapat orang-orang terhadap toko ini? Apakah ada yang kecewa, kemudian apakah ada yang pernah ditipu begitu, sehingga kita bisa memastikan bahwa si sellernya ini memang bagus begitu. Yang kedua, kita harus cek ulasan produk. Kenapa? Karena kadang-kadang tampilan itu beda dengan aslinya gitu. Nah, ketika ada barang dijual di internet, di platform apapun itu, kita harus memastikan bahwa barang itu adalah barang yang memang kita inginkan. Kita harus cek apakah harga yang ada di dalam platform tersebut gitu, harga yang ditawarkan itu masuk akal. Contohnya, nggak mungkin orang jualan iPhone 12 harganya itu 3 juta. Udah nggak akan mungkin. Walaupun dia bilang, oh ini produk Batam, ini produk black market gitu, nggak usah percaya. Itu pasti penipuan. Nah, selanjutnya kita harus membaca deskripsi produk. Kenapa? Karena itu penting supaya kita meyakinkan, memastikan bahwa spek barang yang kita beli itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena banyak contohnya nih, orang mau beli kursi misalkan atau beli baju gitu. Kelihatan bagus di fotonya, gambarnya kelihatan bagus gitu. Kelihatan seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi kita tidak baca deskripsinya. Ternyata yang dikirimkan ke rumah, bajunya kekecilan. Atau kalau kita beli meja, ternyata meja yang digunakan untuk mainan anak-anak gitu. Karena apa? Karena di deskripsinya itu sudah ada sebenarnya mejanya, ternyata ukurannya cuma 20 cm kali 10 cm gitu. Padahal kita maunya 2 meter kali 1 meter gitu. Nah, karena kita tidak baca deskripsi produknya, kita tertipu terhadap gambar. Oleh karena itu, supaya tidak tertipu gambar, baca produknya. Selanjutnya, cermati syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa? Karena kadang-kadang masing-masing seller ini memiliki perjanjian. Misalnya, mereka akan memberikan garansi kalau ada video unboxing
secara full tanpa dipotong gitu. Baca itu. Kita harus mengikuti. Kalau misalkan kita khawatir barang yang kita terima itu takutnya tidak sesuai dengan spek gitu. Oleh karena itu, term and condition seperti apa, perjanjian kita dengan sellernya seperti apa, itu kita lakukan. Ya. Selanjutnya, ini penting nih, perlu diketahui. Usahakan jangan transfer langsung kalau bisa. Kenapa? Karena ketika kita transfer langsung, begitu kita transfer uangnya, itu tidak bisa kita tarik lagi. Apalagi ketika kita tidak kenal banget dengan si sellernya. Orang yang sudah kenal lama dengan seller gitu, sering transaksi, itu saja bisa bermasalah ketika kita mengirimkan uang secara langsung. Terus bagaimana supaya kita tidak mentransfer langsung? Kalau bisa gunakan platform e-commerce. Jadi tanya nih sama si sellernya, punya akun di e-commerce nggak? Punya akun di Bukalapak nggak? Tokopedia nggak? Shopee nggak? Zalora nggak? Lazada atau apapun lah itu, tanya. Itu lebih safe. Kenapa? Karena ketika kita menerima barang yang tidak sesuai dengan spek, kita masih bisa ngeklaim gitu, kita masih bisa menarik uang kita yang sudah terlanjur kita bayarkan, tetapi bayarnya ke pihak ketiga. Atau misalkan kalau kita belanjanya di media sosial menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, kalau bisa kita ada pihak ketiga yang terpercaya gitu, biasanya piggy bank kita sebutnya gitu, yang bisa menjadi perantara ketika kita mau bertransaksi. Jadi kita transfernya bukan langsung ke sellernya nih, transfernya ke si piggy bank ini, pihak ketiga ini, kemudian si pihak ketiga ini meyakinkan si sellernya, oh uang sudah ditransfer oleh si pembeli, kemudian barangnya dikirimkan. Begitu kita sudah mengecek barang sesuai dengan spek, nah uangnya akan dikirimkan ke si sellernya. Selanjutnya adalah kita perlu menyimpan bukti pembayaran atau bukti transfer. Untuk apa? Supaya kita ada bukti ketika kita ngeklaim, kemudian kita ada bukti bahwa kita sudah membayar gitu. Karena kadang-kadang gitu, si seller ini ada seller yang nakal gitu. Ketika dia bilang, saya belum ditransfer kok, saya belum terima uangnya gitu. Dia membantah dengan segala macam cara supaya dia tidak mengirimkan barang ke kita gitu. Nah, ketika kita dimintain buktinya, kita gelagapan karena bukti pembayaran kita ternyata nggak ada gitu. Nah, itu menurut saya penting untuk dilakukan, kita menyimpan bukti pembayaran. Kemudian yang ke-8, nah ini kadang-kadang tidak disadari oleh kita semua gitu, bahwa ketika kita melakukan transaksi ataupun aktivitas yang berhubungan dengan uang, belanja, transfer atau pembayaran gitu, pembayaran online, sebaiknya kita harus menggunakan device yang benar-benar aman. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali malware gitu atau spyware yang digunakan khusus untuk mencuri akun-akun yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Jadi mereka mengirimkan malware ke handphone kita. Fungsinya ketika kita melakukan transaksi, itu mereka meng-capture username, password, kredensial, OTP, dan lain-lain gitu, yang nantinya bisa digunakan oleh si pengirim malware itu untuk mengambil alih akun rekening kita, atau mengambil alih dompet digital kita, atau mengambil alih akun platform e-commerce kita. Oleh karena itu, pastikan device yang kita gunakan untuk melakukan transaksi itu benar-benar aman. Caranya gimana? Ya pasang antivirus, pasang anti malware, yang gratisan banyak. Silahkan search antivirus gitu di Google Play atau di Apple Store. Pasti nanti ada ketemu banyak. Download yang paling banyak di-download orang, karena itu lebih secure, baik menggunakan AVG atau McAfee atau apapun lah itu. Yang free pun nggak apa-apa gitu. Yang penting terupdate data antivirusnya, itu perlu kita gunakan untuk mengamankan device kita. Selanjutnya, kita harus melakukan checking terhadap paket yang kita terima. Tadi itu, ketika kita membongkar ini, paket yang kita terima ini, jangan lupa kita unboxing. Tadi sudah kita bahas ya. Unboxing menggunakan video tanpa dipotong. Kemudian ketika sudah kita buka, alamatnya ini ada alamat nih, alamat pengiriman. Ini hati-hati nih. Ini isinya data pribadi kita. Ada nama kita, kemudian ada alamat kita lengkap, kemudian ada nomor handphone kita biasanya. Nah, ini jangan sembarangan plastiknya atau kardusnya atau kotaknya itu dibuang ke tempat sampah begitu saja. Begitu sobat cyber sudah mengambil isi paketnya,
kemudian bungkusnya ini hancurkan. Pakai gunting, potong-potong, cek gitu. Nomor handphonenya kita potong-potong begitu sebelum kita buang. Supaya apa? Ketika ada orang mengais-ngais sampah kita gitu, karena banyak cara untuk mendapatkan data pribadi kita, dia tidak bisa mendapatkan apa yang ada di dalam form pengiriman ini. Sehingga dia tidak bisa tahu nomor handphone kita, tidak tahu alamat kita, begitu, tidak tahu nama kita. Nah, itu penting untuk kita lakukan. Selanjutnya adalah kita perlu waspada juga terhadap testimoni palsu. Apa yang disebut dengan testimoni palsu? Tadi kan kita sudah bahas nih, kita perlu ngecek nih si sellernya baik apa enggak, barangnya baik apa enggak, kemudian yang beli itu pernah memberikan komen atau testimoni enggak gitu. Nah, kita harus cek. Karena bintang 5 itu belum tentu dibuat oleh si buyer yang asli gitu. Karena bisa aja dia pakai temennya gitu. Kan niatnya udah jahat nih, seller yang jahat nih. Dia pakai temennya atau dia bikin akun lain lagi gitu supaya bisa ngasih bintang 5 gitu. Nah, untuk itu supaya kita tahu bahwa testimoni itu bukan palsu, kita harus ngecek. Yang bikin testimoni harus banyak. Minimal lebih dari 5 atau lebih dari 10 lah gitu. Kalau lebih dari 100 lebih bagus lagi. Nah, ketika kita lihat banyak yang memberikan testimoni bintang 5, ya artinya si seller ini bagus gitu. Tapi kalau misalkan testimoni bintang 5-nya itu cuma ada 3 yang komen, kemudian ada 3 orang ngasih testimoni, kemudian tidak ada testimoni lainnya lagi, kita harus curiga. Apalagi ketika produk yang dijual itu produk-produk yang mungkin nilainya agak mahal begitu. Nah, kita harus curiga di sana. Selanjutnya, ini penting juga nih, yang tidak banyak diketahui oleh emak-emak terutama gitu. Kita bisa mengecek nomor rekening. Kalau kita terpaksa harus transfer langsung ya, kita bisa mengecek rekening seller ini gitu. Apakah rekening tersebut masuk blacklist, masuk kategori rekening penipu atau tidak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihatnya di website. Kominfo sudah membuat ini website ini. Namanya sebentar saya cek. Namanya itu adalah cekrekening.id. Nanti browsing cekrekening.id. Nah, di situ ada menu-menu. Menunya itu kita bisa ngecek rekening. Jadi kita masukkan nomor rekeningnya, kemudian begitu kita search akan ketahuan nomor rekening tersebut nomor rekening penipu atau tidak gitu. Alternatifnya selain cekrekening.id juga bisa menggunakan kredibel.co.id. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Caranya gampang sekali gitu. Ketika kita diminta transfer ke seller ini, kita tinggal copy nomor rekeningnya mereka gitu. Kemudian kita paste, kita masukkan ke dalam website ini. Kemudian kita klik search. Nanti akan ketahuan rekening ini biasa digunakan untuk menipu atau bersih, belum ada historinya gitu. Tetapi belum tentu juga rekening penipu itu ada di sini. Itu tergantung laporan dari masyarakat. Sehingga masyarakat yang pernah ketipu, moga nggak banyak gitu, bisa melaporkan ke website-website ini sehingga bisa diupdate database-nya. Sehingga teman-teman yang lain tidak ketipu gitu. Jadi kalau kita ketipu, ya kita berusaha supaya teman-teman lain tidak ketipu dengan mengupdate, memasukkan data nomor rekening penipu itu ke dalam sistem ini gitu. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan klik like, komen, dan share kalau konten ini bermanfaat untuk sobat cyber semuanya. Aktifkan tombol loncengnya supaya bisa tahu lebih dulu tentang konten-konten dari Ruang Cyber ini. Terima kasih, salam sehat, salam Cyber Indonesia.